Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel. Kembali bersama aku Kiara Leswara. Dan hari ini aku udah gak sabar banget pengen cobain bareng kalian. Ini adalah produk-produk dari Rare Beauty yang akhirnya aku kumpulkan, karena ini dapat produknya lumayan kayak agak ribet ya, karena harus cari-cari online shop yang trusted. Gak semua online shop punya shade yang aku mau. Jadinya maaf banget, ini videonya agak lama dari yang aku janjikan. Anyways, tanpa berlama-lama, kayaknya aku mau langsung aja cobain produk-produknya sambil kita baca nanti klaim-klaimnya. So yeah, without further ado, kamera zoom. Oke, so kulit udah seperti biasa udah pakai skincare. Ini adalah primernya. Look at the bottle. Ini yang versi kecilnya, tapi aku nggak nyangka segede ini versi kecilnya. Always an Optimist Illuminating Primer. Ini lumayan heboh. Dia di versi pore blurringnya juga setahu aku. Dan tuh seperti itu. Jadi dia beneran kayak moisturizer yang ada apa ya? Ada glownya, ada sheennya. Pas diaplikasiin, kalau kalian mau tanya ini bandingin sama Charlotte Tilbury yang Hollywood Flawless Filter, menurut aku dari feel-nya sih beda banget. Dan ini juga glow-nya kayaknya lebih nyantai dibanding yang itu. Rasanya kayak aplikasi moisturizer ya, enak banget, ringan, lembab gitu. Aku suka. Ini cepet meresap tapi nggak yang kayak jadi lengket gitu. Si di sini pantulannya ini kayak gak ada. Ya kan, kayak matte aja gitu. Jadi ini adalah a cooling water based gel primer that smooths, hydrates, and illuminates skin. Dan aku kira aku tadi halusinasi karena pas aku rasain kok kayak agak dingin. Aku tapi gak berani ngomong dulu, tapi ternyata beneran dingin. Kayak ini aku mau pakai lagi. Glow-nya itu memang kayak dari very fine shimmer particles. Mungkin di dalamnya aku nggak tahu juga teknologinya apa. Cuman maksud aku adalah dia, kamu nggak usah takut kayak dia bakal jadi yang kayak semuka ada glitter kayak body lotion yang ada glitternya gitu, bukan ya, beda banget. Oke, feels nice di kulit. Aku mau lanjut ke produk yang sangat menyenangkan. Tinted Moisturizer Broad Spectrum SPF 20 Sunscreen. Ini milih shade-nya aku agak pusing karena ya aku beli online dan agak kayak bolak-balik gitu nyari shade aku. Tapi akhirnya aku memutuskan beli 20W. Kemasannya botolnya seperti ini. Dia ada kayak cekungannya gitu di sininya. Kayak botol plastik sih. Terus seperti tinted moisturizer yang kebanyakan dia tuh botolnya kayak gini ya, jadi kecil gitu ujungnya. Katanya dia itu adalah flexible tinted moisturizer yang bakal ngeblur kulit kita dan juga ngasih light to medium coverage plus hydrating, dan dia tuh memproteksi dari matahari karena kan dia ada sunscreennya. Jadi ini aku kocok dan mari kita cek warna. Bismillahirrahmanirrahim. I think it's my skin tone deh. Kalian lihat dia texture wise kelihatan ya watery banget, dan ini pasti giniin kayak berasa tipis sih. Sekarang mau coba aja. Katanya sih apply-nya itu pakai finger sebenarnya. Massage to your skin using your fingertips. Jadi aku coba aja gini dulu ya. Dan sih kayak jujur gue sih agak sangsi karena kulit aku kan agak banyak bekas-bekas jerawat nih. Tapi bisa juga katanya pakai brush atau pakai beauty blender yang udah dibasahin. Aku zoom sedikit lagi buat kalian biar kalian bisa lihat. Bandingin kak sama tinted moisturizer lokal gitu, Sika gitu misalnya. Jauh ini coveragenya lebih tipis karena kan dia emang ini light to medium ya coveragenya. Kalau Sika tuh masih ada coveragenya. Kalau ini lebih ke meratakan warna kulit dulu. Kalau kalian perhatiin, merah-merahnya udah mulai tersamarkan gitu ya. Dan untuk ukuran di blend pakai jari, ya Allah, ini tahun 2000 berapa ngeblend pakai jari gini, aku kayak udah nggak pernah deh. Ini untuk di blend pakai jari oke sih ya, nggak yang bercak-bercak gitu ya. Menurut aku ya, ini blend ke kulit. Nah sekarang yang sebelah sini aku pengen coba pakai brush. Begitu coba pakai spons, terus aku basahin dikit, tambah sedikit lagi. Aku mau apply lagi sedikit, tapi nggak sedikit sih ini. Aku penasaran how far the coverage can go, jadi bear with me. Pasti kalian bisa langsung aja skip ke concealer. Pakai spons, oke. Aku nggak ada masalah sih, menurut aku pengaplikasiannya semuanya tuh kayak benar-benar apa ya, smooth gitu loh. Mau pakai jari, mau pakai spons, mau pakai brush, gak ada yang meninggalkan garis-garis. Jadi aku suka banget, formulanya bagus, blendable banget. Aku pengen coba campurin sama si highlighternya. Ini aku beli yang warna Mesmerize Liquid Luminizer. Ini kemasannya gendut gitu. Ini 15 ml tapi untuk ukuran highlighter kayak berasa gede banget. Dia encer banget sih si highlighternya juga. Aku pakai di area yang agak tinggi ya.
glowy, tapi aku masih pengen lihat ngesetnya gimana, karena kayak aku nggak tahu ini glownya tuh dari karena dia masih agak basah atau karena si beneran highlighternya aja. Jadi di sini aku ada si Liquid Touch Brightening Concealer. Aku tuh beli shade-nya 170W. Kayaknya aku ingetnya pas milih tuh nggak seputih ini, tapi kok kayak pas datang ini terang banget ya. Oke. Bisa sih, cuman nggak tahu kalau buat under eye circle kayak keterangan sih. Dan dia aplikatornya unik sih. Dia kayak segitiga gitu guys, terus agak keras gitu loh, ternyata nggak. Jadi kalau kayak kita kayak giniin tuh, dia langsung jadi set garis gitu. Dari samping, ini kalau kita apply gitu. Ini tuh lightweight hydrating concealer that gives you buildable coverage where you need it while brightening skin with radiant finish. Jadi katanya ini tuh bakal nutupin noda-noda tanpa kasih kayak chalky effect, tanpa ngasih cakey effect. Dan katanya dia tuh juga suitable for sensitive skin. Ya aku dot. Agak keterangan banget ya. Nah sih, keterangan banget sih ini. Dan untuk ngebenerin dulu, ngekorek bawah matanya, aku pakai concealer Rosy All Day aja yang beige. Dia agak kuning gitu. Karena aku takutnya dia jadi abu-abu gitu sih guys kalau langsung pakai ini. Coveragenya lumayan, nggak high sih. Dia kan klaimnya juga buildable ya, jadi kayaknya aku asumsikan dia awalnya kayak lebih ke medium dulu, tapi cakep sih. Sekarang kepake, nah kalau kalian lihat tuh aplikasi ini kayak gampil banget. Sponsnya nggak terlalu aku basahin banget ya by the way, karena aku mengingat produk-produk si Rare ini lumayan tipis-tipis gitu, jadi kalau terlalu basah takutnya ntar malah terlalu sheer si produk-produknya. Oke, formulanya cantik banget. Ini concealernya, dia benar-benar blendable dan kayak coverage-nya ada tapi tipis gitu loh di kulit, jadi nggak terlalu ngasih layer gitu loh guys. Kayak cocok sih buat kalian yang suka clean girl makeup, tapi kalau buat bekas jerawat atau jerawat yang lagi super heboh kayaknya ini kurang cocok sih, kayak kurang heavy duty ya buat itu. Warm Wishes Effortless Bronzer Stick. Jadi dia bentuknya kayak gini. Tada tuh. Nih, aku sebenarnya paling takut sama produk kayak gini karena aku kan suka buru-buru ya. Takutnya pas nutup tuh kayak kena gitu, jadi nyangkut di tutupnya. Yang aku belinya shade-nya adanya yang Power Boost, yaitu shade yang paling terang. Dia adalah a breakthrough bronzing stick. Dia bronzing stick yang creates instant sun kiss glow and blends seamlessly for a second skin finish. Just swipe on, blend and go. Kayak warnanya sih aku suka. Aku tuh nggak suka kalau terlalu kayak gelap gitu. Jadi nanti tuh suka terlalu orange, kadang jadi malah kayak kotor kalau terlalu gelap dari skin tone, kayak nggak ngeblend gitu. Nah kalau kayak gini tuh aman, ngeblendnya gampang banget. Kalau misalnya sendiri, formulanya juga creamy tapi nggak yang sampai blendnya gitu sih. Kalau menurut aku nggak yang sampai bener-bener basah minyakan gitu, tapi nyaman. Tapi kayak shade ini emang lebih cocoknya buat nge-bronze. Jadi kalau buat nge-highlight, buat nge-contour ini kurang oke di aku, karena nggak terlalu ngedefinisi. It glides on so smoothly. Bagusan pakai brush ya, ngeblendnya kayak lebih pas gitu. Ini brushnya Eris yang CR5 ya. Kalau buat daily contour gitu sih sebenarnya menurut aku it's okay ya. Cuman kalau buat yang kayak eventing banget itu kayaknya aku butuh kayak sesuatu yang lebih sih daripada ini. Aku udah pernah review ya kalau si blush on yang cream ini. Ya gak sih? Stay Vulnerable Melting Blush. Dia emang beneran melty gitu pas kalian pegang, dan cantik banget. Ini yang Daily Natural, dia lebih sheer ya coveragenya. Kemasannya aku suka, gemes banget. Sedangkan lawannya itu kita ada si ini yang udah terkenal banget, yang kayaknya tuh rare beauty banget lah produk ini, yaitu si blush on yang ini. Namanya Soft Pinch Liquid Blush. Ini aku ada shade Believe. Believe ini kayak True Mauve, dan dia hasilnya dewy. Ini ya, kalau produk ini dia bener-bener pakainya secuil, karena ini parah banget hasilnya tuh, heboh banget. Apalagi yang warna deep kayak gini. Nah aku udah pernah cobain agak dua titik tuh kebanyakan, jadi 1-2 aja ya. Agak trauma ya anaknya. 1 titik heboh. Nah menurut aku makanya sebenarnya ini kan berapa mili sih? Ini itu 7,5 mili, tapi sebenarnya kalian coba pakai setitik. Sebenarnya ini menurut aku untuk ukuran brand luar gitu, jadi jatuhnya worth it gitu, karena kepakainya dikit-dikit banget. Kita masih butuh, boleh kita tambahin 1 lagi. Sekarang
orang agak panik sedikit, kita blend jadi kayak gini aja. Jujur agak kebanyakan pakainya. Nah sebelah sini aku mau pakai si blush on Nearly Neutral. Ini jauh lebih tipis, kayak kesannya di jari udah heboh, tapi pas diaplikasiin kayak kalau kamu lebih suka yang hasilnya natural ya, lebih anti ribet anaknya, kayaknya pakai yang gini aja deh, lebih hasil lebih soft gitu. Yang ini tuh nggak dewy kayak gini, ini beneran dewy banget. Aku merasa aku butuh sedikit lagi si concealer ya, karena aku merasa kayak agak ketutupan blush on ya. Aku mau pakai sekarang si highlighternya dulu. Tadi ya buat di bagian sini. That is pretty. Dia warnanya jujur di sini ya kayak agak heboh ya. Dia pas dipakein gitu dia nggak terlalu yang jedor banget sih. Tapi memang warna ini menurut aku kayak bagusnya di atas blush on, karena kalau nggak kayak terlalu pinky gitu. Sekarang mau aku udah bener kayak metallic gitu nggak sih? Kita set semuanya pakai bedak. Ini rada susah nih dapetnya si bedak taburnya. Always an Optimist Soft Radiant Setting Powder. Katanya ini adalah silky do it all setting powder to smooth, blur, and control shine for a soft natural finish and all day comfort. Aku beli shade-nya yang light, nggak dikasih spons ya. Ini dalamnya kayak gini, so cantik. Ini kayak bisa kita putar gitu sih, twing, gitu. Pink banget. Fix jam di light guys, kalau kalian skin tone-nya kayak aku. Coba ambil brush ya. Ini mata aku udah kayak concealer parah banget creasingnya di sini. Sudah dipakai sih menurut aku pinknya nggak seketara itu, meskipun menurut aku pasti akan jauh bagus kalau misalnya pakai yang light medium ya buat aku. Si highlighternya masih agak kelihatan, muka aku nggak kayak bedakan banget rasanya ya di tangan aku, dan kelihatannya juga menurut aku bagus sih, halus banget bedaknya, tapi nggak yang kayak kering gitu kelihatannya nggak sih, tetap ngasih radiance gitu. Sekarang yang sebelah sini, gimana kalau misalnya pakai powder puff ya? Pas diginiin juga kayak nggak langsung kayak berasa keras gitu muka aku, karena biasanya pas under eyes di set tuh lumayan berasa tuh kayak gres gitu, kayak keset gitu. Wow, ini halus banget sih. Ini halus sekali. Yang pasti bedaknya pasti nggak ngasih coverage ya, lebih ke ngasih pori-pori yang lebih blur, tapi nggak yang nge-blurring itu sampai bener-bener kayak airbrush dempul filter gitu sih guys. Ini tipe bedak yang masih bisa dipakai sama teman-teman yang punya dry skin. Dan aku nggak beli alis ya, sama maskara aku juga nggak beli. Jadi aku mau pakai dulu eye makeupnya, nanti aku balik lagi ke kalian. Oke, so sekarang aku mau pakai eyelinernya. Ini eyelinernya bentukannya seperti ini, sangat unik dan berasa berat. Ujungnya ada kayak gininya. Dia itu katanya waterproof, easy glide, dan juga di dalamnya itu ada 800 vegan bristles yang bikin garis hitam presisi yang tahan lama. Katanya matte ya ini hasilnya. Itu coba aja dulu. So let's see how it looks like. Gede banget. Oh dan iya dia beneran brush ya. Jadi kan kelihatan nggak? Dia kayak spidol tapi kuas. Jujur ini agak gede sih, kayak aku udah lama banget nggak pakai eyeliner segede ini. Aplikatornya, tuh kan aplikatornya. Karena kan di Indonesia lokal lagi keluarin banyak yang justru makin kecil gitu kan, supaya makin presisi. Ini tuh gede gitu loh. Jujur menurut aku ini nggak bikin friendly sama sekali ya, karena ini bener-bener susah mengontrol produknya. Tuh, kalian lihat aja satu garisnya segede gitu. Kok dibilang presisi, menurut aku enggak. Kalau buat bikin wingnya susah, tapi kalau buat ngisinya gitu kayak misalnya tinggal ngisi dari bentuk yang udah ada, kayak sih enak. Dan untuk matte-nya ya menurut aku matte sih. Jadi itu bisa jadiin konsiderasi ya buat kalian. Aku juga nggak beli maskara sih, jadi aku pakai yang ada aja ya guys. Aku pakai Maybelline yang Sky High. Aku pakai highlighternya setitik aja buat di inner corners aku. Aku pengen ngetes juga sebenarnya si highlighternya itu kalau di atas bedak nggak apa-apa nggak, kayak cair tapi kering. Aku nggak ngerti saya jelasinnya gimana, bukan yang basah gitu, jadi pas kalian pakai tuh dia udah ngeset gitu. Dan kalau aku lihat di sini sih dia nggak terlalu ngeganggu bedak di bawahnya ya, foundation gitu-gitu di bawahnya nggak terlalu enggak. Terus blush on-nya ditutupin sama bedak lumayan jadi agak hilang, jadi aku mau coba pakai sekalian buat ngetes kalau di atas bedak tuh dia gimana. Ya Allah, deja vu gini lagi kita, kebanyakan
kebanyakan. Tapi di atas bedak dia bagus. Aku nggak tahu ini bakal oke di atas bedak lain atau enggak, tapi yang pasti di atas bedak sesama rare dia bagus. Coba ini. Kalau sama-sama kita pakai highlighter bawahnya, tapi memang si yang liquid tadi itu bener-bener dewy banget. Ini nggak dewy sih ini. Menurut aku, tapi kalau di atas bedak somehow si yang ini dia lebih blotchy gitu loh. Nggak terlalu rata karena coveragenya nggak terlalu tinggi itu ya. Terus last but definitely not least, mau cobain lip productsnya. Cantik banget. Ini lip liner pensilnya diserut gitu. Ini namanya Kind Words Crayon Matte Lip Liner. Dia waterproof lip liner that lines, defines, and shapes lips with creamy matte color. Kreatif ya warnanya. Dia kayak brownish peachy nude. Glides on smoothly. Sekarang si lipsticknya, ini namanya Kind Words Matte Lipstick. Katanya weightless, buttery, smooth matte lipstick that lays down comfortable color in one swipe. Pastinya aku beli juga warna yang kreatif juga, karena pengen tahu kalau cocok-cocok gitu gimana. Kemasannya kayak dipencet gitu, very luxurious, cantik. Ada Rare Beauty logo di sini. Look at that, pretty. Lihat pigmentasinya dari sini. Toiletku ketutupan. Bateri banget, jujur agak tebal. Beautiful color, tapi aku nggak suka agak tebal. Warnanya cantik banget. Ini nude yang aku sama ini cari-cari. Ini yaudah aku lagi kering, tapi kalian bisa lihat sendiri. Dia lumayan nutupin. Dia tipe lipstick yang pigmentasinya tinggi banget. Kayak ada sedikit bau, kayak bau lipstick sedikit gitu. Aku agak kurang nyaman di situ sih. Kalau buat bikin smoky eyes menurut aku bagus. Kayaknya itu semua produknya yang harus aku pakai. Udah aku pakai semua. Nah sekarang saatnya aku mau coba ngetes foto ya. Ada foundation yang kurang ke blend ke belakang, tapi sisanya glowy banget ya. Dan eyelinernya beneran matte banget dan hitam banget gitu. Si skin tintnya tuh beneran kayak apa ya, beneran kayak gak nge-layer gitu. Jadi kalau kalian lihat ini kayak pori-pori aku masih pada kelihatan. Lipsticknya ya warnanya sama ya. Blush onnya kelihatan banget obviously. Terutama yang sebelah sini nih. Kalau kalian lihat yang sebelah sini yang ada highlightnya kan yang tadi, yang ini kan. Nah, itu tuh lebih smooth nih. Kita lihat ya, dibandingkan yang sampingnya. Yang sampingnya tuh sisi ini tuh lebih belentang-belentong kan. Jadi aku sih sebenarnya lebih suka yang ini kalau in general. Si concealer agak creasing ya di bawah sini. Bedaknya nggak terlalu kelihatan bedakan, tapi aku suka sih base-nya kayak pori-poriku rapi gitu. Pori-poriku rapi tuh gimana? Terus bedaknya bagus banget ya, kayak bener-bener tipe bedak yang apa ya, bisa dibilang kayak nggak bedakan, kayak mukanya udah nggak basah gitu. Jadi kita coba aja. Dikit banget kan, padahal kelihatan muka aku kayak basah. Oh, highlighter. Ini highlighter bagus banget, bener-bener tembus bedak. Lagi-lagi aku nggak tahu ini karena bedaknya si Rare Beauty doang atau enggak. Cuma highlighternya tuh bikin muka beneran kelihatan dewy gitu. Menurut aku agak beda sama highlighter lain karena dia nggak ketara gitu loh shimmernya di mana. Primernya menurut aku dia ngebantu banget buat si aplikasi produk-produk lainnya. Jadi jauh lebih smooth dan di muka tuh kayak lebih gampang di blendnya. Kalau kalian ingat tadi semua gampang banget di blend. Dan moisturizernya bagus, tapi pastinya ini emang buat teman-teman yang gak nyari coverage ya, jadi nyari ngeratain warna kulit dan kelihatan natural dan mungkin buat sekolah atau kuliah gitu, ini bagus. Eyeliner udah aku jelasin dari tadi, kayak aplikatornya gak suka tapi formulanya suka banget. Lip liner bagus, lipsticknya juga bagus, bedaknya aku suka. Udah sih itu aja menurut aku. Rare Beauty ini worth the hype atau enggak? Menurut aku worth the hype sih, karena semua produknya sebenarnya nggak ada yang kayak super duper zong atau gimana. Maksudnya kayak kalau misalnya dari segi kayak emang look ini nggak bisa ya dibikin pakai brand lain, bisa banget, banyak banget opsi-opsi lain. Cuman kalau kalian emang kayak lagi ngincer Rare Beauty dan kayak lagi bingung mau beli atau enggak, kalian suka banget tapi sama brandingnya, sama segalanya, and you have the budget, menurut aku sih ini worth it gitu. Ini bagus-bagus sih produk-produknya. Terus sekarang aku mau ajak kalian keluar yuk buat lihat natural lightnya. Okay, so this is how it looks like di cahaya natural. Glowy parah highlighternya. Tapi kayak nggak shimmery gitu kan. Terus ya pas di mix sama foundation hasilnya bener-bener kayak muka gue kayak basah, almost oily sih. Jadi kayaknya aku bakal avoid mix sama si tinted moisturizer dan diaplikasiin di daerah sini-sini karena tuh pori-pori jadi lebih kelihatan. Oke, jadi itu dia tadi di natural lightnya. Gimana menurut kalian? Boleh komen di bawah kalau kalian mau aku coba brand-brand lain, baik itu high-end, lokal, drugstore, anything you name it. Tulis aja di bawah. Dan jangan lupa share video ini, like dan juga subscribe, nyalain tombol notifikasinya. And yeah, I will see you guys on my next one and have a great day. Bye guys, annyeong. Oke, aku mau update sedikit setelah sekitar 40 menitan kayaknya aku pakai nih. Kok kalian lihat ya, di aku yang berminyak, minyak aku kayak udah mulai keluar. Jadi
kayak pecah gitu. Dan tadi tuh aku coba pegang gitu, dia geser ya, di tisu emang gak terlalu transfer, cuman kayak dia nggak ngeset, nggak ngunci gitu, nggak diem di muka aku masih berasa dia lembab banget, which is good kalau kamu kulitnya kering. Tapi kalau buat aku yang oily kayaknya kurang sih. Dan si blush onnya yang di pot itu kayak ngegeser banget bawahnya ternyata. Kalau ini masih agak mendingan, kalian paham kan? Dan mungkin jangan di mix sama highlighternya juga ya kalau oily skin kayak aku gitu, untuk si skin tintnya. Semuanya jadi kelihatan kayak kesannya berminyak gitu loh, padahal tuh glow tapi campur minyak sekarang, jadi kayak kurang flattering kalau di aku.